Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, santriwan santriwati yang salih salihah, hafidhah luar dalam rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel, channel kaum awam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, semoga Anda semua, panjenengan semua dan antum semuanya dalam kondisi yang luar biasa, dianugerahi kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, dan dilingkupi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana permohonan kita dalam salam kita setiap kita menyampaikan salam kepada orang-orang yang beriman begitu. Baiklah, masih tentang pendidikan, masih lanjut tentang masalah akhlak. Pada pertemuan yang mudah-mudahan berkah ini, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang bab ke-12 dengan judul penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Babu bayani kathrati turuqil khairi. Kami harap materi sebelumnya sudah disimak, dipahami, kemudian dirangkum dengan baik, sehingga memudahkan antum semua dalam mengulang pelajaran, memurojaah materi yang telah lalu. Dan ini tentunya tidak hanya untuk materi akhlak saja, tetapi untuk semua mata pelajaran. Ya. Dan ingat, nasihat yang tadi barusan lewat, yakni ma takarrara taqarrara, ma takarrara taqarrara. Semakin sering materi pelajaran kita ulang, maka pemahaman kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan semakin kokoh, kuat, awet, dan tak mudah hilang begitu. Sahabat Tarbawi yang berbahagia, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kami akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit perbaikan untuk materi yang kemarin, dan tentunya kami mohon maaf sekali atas kekhilafan ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Baiklah, yang perlu kami revisi di sini adalah catatan khusus terkait dengan pohon amalan sebagai pengibaratan umum dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan agar lebih jelas nantinya, insyaallah akan kita tampilkan dua versi sekaligus, yakni versi kitab Riyadhus Shalihin, kitab aslinya, dan versi kitab mukhtasarnya yang disusun oleh beliau, Allahu yarham, Ustadz Mu'in yang sangat kita cintai. Baiklah, berikut versi yang pertama dari kitab aslinya, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Bab 13. Ya, jadi di kitab Riyadhus Shalihin ini maksudnya bukan bab 12 tetapi bab 13, ya. Babun fi bayani kathrati turuqil khairi. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Nah, baiklah. Di materi yang telah lalu telah kita sampaikan bahwa materi atau bab yang ke-13 ini diibaratkan sebagai batang pokok dari sebuah pohon, ya, sebagai batang pokok dari sebuah pohon begitu. Kemudian bab-bab yang sebelumnya, yakni bab 1 sampai ke 12, itu adalah diibaratkan sebagai akarnya, mulai dari ikhlas, taubah, sabar, sidq, muraqabah, taqwa, yakin dan tawakal atau at-tawakkul, istiqamah, tafakkur, mubadarah, ya. Kemudian mujahadah
dan ini yang tidak ada di kitab Mukhtasar, yakni anjuran untuk menambah amalan di usia tua. Ini sebagai akarnya. Ya, kemudian bab ke-14 sampai bab yang terakhir, yakni bab 362. Ya, di sini kemarin tercatatnya 372, ya kami mohon maaf. Ini adalah sebagai cabang dan rantingnya. Ya. Sebagai cabang dan rantingnya begitu. Jadi banyak sekali. Kemudian untuk buahnya ini sama ya, yakni akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Ini versi yang pertama, ya versi aslinya. Sekarang kita sebutkan versi yang kedua, yakni versi kitab Mukhtasarnya. Ini kita lihat, ini masuknya di bab ke-12 ya. Judul babnya tentunya sama. Kemudian di sini babnya bab 12 ini dianggap sebagai batang pokoknya. Kemudian akarnya sama kecuali yang satu ini. Ya, tadi sudah disampaikan, ini bab yang aslinya judulnya adalah Babul Hathi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Bab anjuran menambah amal baik di akhir usia. Ya, di usia senja. Lah ini tidak ada di kitab Mukhtasar, ya. Ini kita hilangkan. Ya. Kemudian bab ke-13 sampai bab yang terakhir, ini bab terakhirnya agak ya jauh sekali ya, bukan agak tapi memang jauh sekali. Ya dikurangi, yakni bab hanya sampai bab 131. Ya, ini. Itu kemudian buahnya sama, ya yakni akhlak mulia. Ya, baiklah sahabat Tarbawi, itulah versi kedua ya terkait dengan pengibaratan kitab. Selanjutnya mari kita mulai materi untuk hari ini. Ya, yakni bab masih yang tadi, babu atau babun fi bayani kathrati turuqil khairi, masuk ke poin C, yakni dalil hadis. Jadi kitab Mukhtasar ini yang diambil itu ada 8 hadis ya. Tapi yang nanti insyaallah kita sampaikan dengan agak rinci. Maksudnya ada hadisnya, ada terjemah dan ada keterangannya meskipun hanya sedikit. Itu hanya 3 hadis, yakni hadis ke-2, 3 dan ke-8. Dan karena ada 1-2 pertimbangan, akhirnya pembahasannya pun sengaja tidak kami urutkan. Dan mudah-mudahan itu bisa lebih maksimal dalam pemahaman begitu. Sahabat Tarbawi rahimakumullah, kita baca hadis yang ketiga terlebih dahulu. Ya, ketiga, kemudian baru ke-8 begitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu at-thayyibatu sadaqatun wa bikulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun, muttafaqun 'alaihi. Kemudian kita lihat maknanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini semua sudah paham ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap sendi atau ruas sendi dari manusia
hendaklah disedekahi. Dan sebelum kita lanjutkan, ini perlu kami sampaikan dulu, untuk makna dan Arabnya sudah kami samakan warnanya, jadi antum tidak perlu bingung ya. Mudah-mudahan ini lebih baik dan lebih berkah begitu. Sekali lagi, setiap sendi atau ruas sendi, jadi sulama itu adalah mifsal, yaitu sendi dari manusia, hendaklah disedekahi. Ini kita pakai kata hendaklah karena memang ini kalau kita lihat syarahnya itu adalah terkait dengan sedekah yang sifatnya sunnah, yang hukumnya dianjurkan begitu, bukan yang wajib. Ya. Kapan itu dilakukan? Kulla yaumin tadlu'u fihi syamsu, yakni setiap hari selama matahari masih terbit. Ya, ini tentunya ya gambaran atau terkait dengan hari kiamat. Jadi ini seyogianya dilakukan hingga hari kiamat, ya, menyedekahi sendi begitu. Dan sendi manusia kita tahu ada 360, ya. Baik. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Lah ini adalah mulai contoh-contoh dari sedekah, ya. Dan itu bisa untuk menyedekahi setiap ruas sendi yang ada di kita begitu, dalam tubuh kita. Yang pertama adalah kamu mendamaikan antara dua orang yang sedang bermusuhan dengan adil, yaitu termasuk sedekah. Kemudian yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, kamu membantu orang terkait hewan tunggangannya. Lah ini ada dua cara, ya, supaya bisa minimal dua cara begitu supaya bisa ya dinilai sebagai ibadah, tapi tentunya harus ada niat ya untuk ibadah kepada Allah. Ya. Yang pertama adalah fatahmiluhu 'alaiha, kemudian kamu mengangkatnya ke atas tunggangannya itu. Jadi mengangkat orangnya ke atas tunggangannya, membantu begitu. Ya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Atau pilihan yang kedua adalah kamu juga bisa menaikkan atau mengangkat barang bawaannya ke atas tunggangannya itu. Jadi dua-duanya bisa jadi sedekah. Itu ya. Ngangkat orangnya dan atau ngangkatkan barang-barangnya begitu ke tunggangannya. Jadi antum kalau umpamanya ada guru, ya ada ustadz atau ustadzah kok membawa bawaan atau membawa tas, ya antum setelah salam begitu, ya atau mungkin juga salaman, ya kalau memang tidak pandemi atau sudah diperkenankan, itu antum tawarkan saja, ya bantuan, maaf ustadz, maaf ustadzah, ini tasnya kami bawakan, ya dan seterusnya. Ya ini minumannya kami bawakan, ya kami sediakan minum dan seterusnya, itu masuknya ke sedekah. Ya insyaallah begitu. Itu ya. Selanjutnya wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik juga merupakan sedekah. Lah ini kalau kita lihat syarahnya itu bisa dua makna ya insyaallah, yaitu ucapan-ucapan yang memang baik secara makna ya kepada orang lain yang kita ucapkan, atau kalimat thayyibah ini makna yang kedua adalah seperti lafaz-lafaz zikir, seperti apa? Seperti tahlil, tahmid, tahlil, ya Pak, takbir begitu dan seterusnya. Itu masuknya juga ke sedekah. Ya, dan ada hadisnya juga ya di bab ini. Selanjutnya wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun. Jenis sedekah yang selanjutnya adalah setiap langkah yang kamu ayunkan untuk pergi sholat, itu pun sedekah. Ya ini tentunya pergi untuk sholat, ya ke masjid berjamaah. Ya, nah, itu lebih khususnya seperti itu, dan lebih khusus lagi ini terkait dengan kaum laki-laki. Kemudian yang terakhir, tapi ini bukan macam yang terakhir, ini terakhir di hadisnya ini saja, ya sebagai contoh begitu. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun.
dan kamu menyingkirkan penghalang yang mengganggu orang lewat di jalan, itu juga termasuk sedekah. Ya. Ini penghalang ini bisa jadi penghalang untuk jalan, bisa jadi penghalang ya terkait dengan pandangan sehingga mengganggu, ya, seperti sampah begitu, ya, atau mungkin juga nanti penghalang jalan itu dahan yang melintang di tengah jalan, ya, dan seterusnya. Itu adalah sedekah kalau nanti itu kita singkirkan. Jadi kita luangkan waktu sedikit, ya, ketika lewat di situ untuk menyingkirkan itu semuanya. Itu insya Allah berkah untuk hidup kita dan keluarga kita untuk hidup yang selanjutnya. Ya, baik, itu dalil yang pertama, ya, hadis yang pertama, yakni hadis nomor urut ketiga, ya, di kitab Mukhtasar Riyadhis Shalihin. Sekarang kita masuk di hadis yang kedua. Ini hadis yang nomor ke-8, ya, urutnya ke-8 kalau di kitab Mukhtasarnya. Baik, kita baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun. Qala ara'aita illam yajid. Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'a nafsahu wa yatasaddaqu. Qala ara'aita illam yastati'. Qala yu'inu dhal hajatil malhufa. Qala ara'aita illam yastati'. Qala ya'muru bil ma'rufi awil khairi. Qala ara'aita illam yaf'al. Qala yumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqatun. Muttafaqun alaihi. Ya, ketika membaca hadis, ya, atau mungkin pelajaran-pelajaran semua, ya, intinya adalah ilmu, maka diusahakan antum dalam kondisi suci, ya, kemudian juga sudah gosok gigi, ya, jadi giginya juga bersih, mulutnya bersih, dan mengucap basmalah, ya, terkhusus juga untuk membaca hadis itu para ulama menyampaikan baca basmalah dulu begitu. Ya, kalau yang lain itu juga sama, tetapi lebih khusus adalah untuk hadis, ya. Baik, kita lihat maknanya. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ingat, radhiyallahu anhu artinya apa? Artinya semoga Allah meridhoinya, ya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun. Hendaklah setiap muslim itu bersedekah. Nah, di sini juga ada kita memakai kata hendaklah, ya. Kenapa? Karena ini adalah terkait dengan sedekah yang sunnah, gitu, ya. Jadi tidak wajib atas, itu tidak. Yaitu kalau bicara tentang zakat itu wajib, itu pun wajib bagi yang mampu, ya. Ya. Qala ara'aita illam yajid. Ya, kemudian Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya, bagaimanakah menurut Anda jika ia tidak mendapatkan? Maksudnya ini yajid di sini mendapatkan, ya, maknanya adalah mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan. Jadi memang enggak punya begitu untuk sesuatu untuk disedekahkan. Dan kalau di benak kita, ini juga di benak beliau, ya, Abu Musa ini, kalau sedekah itu memang seakan-akan yang terdetik itu hanya materi begitu, ya, hanya materi, sehingga tidak terdetik sedekah itu berupa perbuatan. Makanya Abu Musa radhiyallahu anhu pun bertanya, ya, bagaimana kalau enggak ada begitu? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya'malu biyadaihi fayanfa'a nafsahu wa yatasaddaqu. Jawab beliau,
Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bekerja dengan kedua tangannya sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya. Lalu ia bersedekah jika berlebih. Ya, jadi ketika orang masih punya tangan lengkap, masih kuat, maka dia wajib bekerja. Maka dalam pembahasan ini itu aslinya sangat tercela sekali ketika ada orang yang masih muda, ya, tangannya juga masih utuh begitu, sehat, ya, kuat, itu kok ternyata meminta-minta, itu sangat tercela dalam Islam, ya, sehingga itu jangan sampai dilakukan, ya. Jadi setelah ini bekerja, kemudian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dimanfaatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ketika itu berlebih, maka disedekahkan. Begitu. Ini adalah anjuran agar setiap orang itu bekerja. Ya, jangan hanya diam berpangku tangan mengharap pemberian dari orang lain, sehingga nanti jadi beban, ya, buat orang lain. Itu tidak bagus. Ya, santri-santri Ibnu Abbas semuanya harus, ya, berusaha dengan maksimal memberi manfaat sebesar-besarnya untuk keluarganya dan masyarakat serta umat, begitu. Ya, tentunya dengan niat yang berharap kepada Allah, diberi hidayah niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian ternyata masih tanya lagi, ya, Abu Musa ini, qala ara'aita illam yastati'. Ia bertanya lagi, lantas bagaimana jika ia tidak bisa bekerja? Mungkin bukan karena enggak bisa kerja, enggak mampu, tetapi karena memang tidak ada kesempatan untuk kerja, begitu. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ini yu'inu dzal hajatil malhufa. Ia menolong orang yang sangat butuh pertolongan. Ya, ini kalau kita lihat dari syarahnya, di syarahnya itu dzal hajatil malhufa ini maksudnya adalah orang-orang yang memang ketika itu sangat butuh pertolongan. Ya, dan dikatakan ini adalah orang-orang yang sedang sedih, berduka, orang yang dizalimi atau punya kondisi yang mendesak untuk dibantu. Ya, mungkin kalau yang sedih dan duka ini kan ketika ada orang terkena musibah, itu harus dinasihati, lah itu sedekah dari kita, begitu. Apalagi orang yang dizalimi, ya, harus kita bela, tentunya dengan cara yang bijak, ya, dengan cara yang tepat, begitu. Kemudian juga ketika ada kondisi yang mendesak, ya, sebisa mungkin dibantu. Umpamanya, ya, ketika ada orang itu mau pergi ke suatu tempat, ya, tetapi ternyata dia tidak bisa ke sana karena tidak punya kendaraan. Lah kita umpamanya tidak bisa beri uang, ya kita apa? Kita ajak dia, kita boncengkan dia, kita antar, begitu. Itu kurang lebih seperti itu, ya. Dan itu salah satu bentuk amal yang mulia dan dihitung sebagai sedekah. Ternyata setelah itu Abu Musa radhiyallahu anhu masih bertanya lagi, ya, ara'aita illam yastati'. Nih, ya, yang hitam. Ia bertanya lagi, jika ternyata tetap tidak bisa bagaimana? Qala ya'muru bil ma'rufi awil khairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya, kalau memang tidak bisa maka sedekah dia adalah apa? Ia mengajak kepada yang ma'ruf, ya, mengajak orang kepada yang ma'ruf atau perbuatan yang baik. Kemudian ternyata masih bertanya lagi, ara'aita illam yaf'al. Bagaimana kalau dia ternyata masih tidak bisa? Lantas dijawab oleh Rasulullah, ini tingkatan paling rendah sekali, paling rendah, begitu. Dan semua orang mestinya punya kesempatan untuk ini. Apa itu? Yumsiku 'anis syarri fa innaha shadaqatun. Ia menahan diri dari perbuatan buruk, maka itu adalah sedekah baginya. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi, hadis yang disepakati kesahihannya oleh
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu ya, ini adalah bentuk-bentuk dari sedekah. Sebisa mungkin kita memaksimalkan ini ya sebagai bentuk pemberian manfaat ya kepada orang lain. Baiklah, itu hadis yang ke-8 ya, urut ke-8 begitu.